Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya Bang Joy. Di video kali ini saya akan menjawab komentar dari sobat-sobat semua, di mana komentar itu selalu menanyakan bagaimana cara kita membersihkan tanaman liar atau rumput liar, biasa kita sebut gulma, pada tanaman cabai kita. Oke, baiklah sobat, di sini sudah ada salah satu produk yang saya sudah pegang. Dimana produk ini, tapi saya sebelum lanjut saya ingatkan ini bukan promosi bahwa sobat harus membeli ini banyak ya, enggak sampai ke situ sobat. Nah jadi begini sobat, saya itu selalu menggunakan herbisida kontak dengan merek dagang Gramaxon ya, Gramaxon ini yang sering kali saya pakai. Saya tidak berani menganjurkan untuk menggunakan herbisida kontak yang lainnya. Karena apa? Karena yang saya tahu di sini itu tidak menimbulkan resiko lanjutan atau kerusakan pada tanaman kita. Kenapa saya tidak berani menganjurkan sobat untuk menggunakan herbisida lain? Karena terus terang saya belum pernah mencobanya. Setelah saya menemukan ini, produk ini, saya itu tidak ada resiko yang saya ditimbulkan oleh produk ini, oleh herbisida ini. Maka dari itu saran saya sobat, jika ingin ikut, untuk saat ini saya belum bisa untuk mempraktekannya ya sobat, karena berhubung tanaman saya juga sudah banyak yang disemprot ya, bukan banyak, untuk lahan saya sudah bersih dari gulma karena kita semprot. Nah video ini adalah jawaban dari para komentar sobat-sobat semua, dan saya lihat di video itu banyak sekali memang yang berkomentar atau bertanya bagaimana cara membersihkan gulma. Nah jadi kali ini saya jawab, karena setiap pertanyaan sobat itu saya usahakan saya jawab dengan saya buatkan videonya ya sobat, karena saya tidak ingin mengecewakan sobat semua. Yang pertama, saya tidak ingin kalian gagal, karena saya sudah pernah merasakan kegagalan. Gagal itu sakit, kita banyak waktu kita yang terbuang karena gagal. Nah sobat, kita kembali ke topik. Nah jadi untuk herbisida ini saya cukup menggunakan merek dagang ini dengan dosis 2 tutup botol ini untuk satu tangki sprayer 16 liter. Nah jadi saran saya sobat, jika di tanaman sobat itu ada daun yang masih rimbun dari bawah sampai ke cabang Y, itu diusahakan dirempel ya. Ketika kita berbudidaya tanaman cabai atau tanaman apapun yang tanpa menggunakan mulsa plastik, jadi usahakan dirempel karena ini sifatnya kontak. Karena meskipun ini kontak, saya sudah pernah melakukannya. Ketika kita tidak melakukan perempelan daun, khususnya daun, itu akan menimbulkan sedikit kerusakan. Salah satunya adalah busuk batang. Nah, jadi dengan busuk batang ini resikonya besar, akan menimbulkan kematian. Maka dari itu rempel sebelum melakukan penyemprotan. Kemudian hari ini merempel, jangan hari ini juga kita semprot. Ya, mungkin 2-3 hari ke depan baru kita semprot. Boleh kita semprot 2 hari ke depan, tapi sorenya kita semprot dengan fungisida kontak. Fungisida kontak bagaimana supaya mencegah adanya jamur-jamur ya. Usahakan ada matahari ya, sudah ada terik matahari supaya lukanya itu cepat kering. Nah kemudian sobat, yang lebih baik, ada beberapa komentar yang saya balas, lebih baik jika ingin lebih manfaatnya itu lebih cepat untuk diserap oleh tanaman, gulma yang sudah tersentuh oleh herbisida sistemik dan sudah mengering itu akan memang bisa terurai secara alami, tapi alangkah baiknya kita memasukkan seperti bahan-bahan dekomposer seperti E4, M21 atau dekomposer yang lain ya, yang bisa mengurai bahan organik. Jadi begitu sobat. Nah kemudian resiko yang kita hadapi ketika kita tidak menggunakan mulsa plastik ini memang salah satunya adalah gulma. Nah jika kita membuka skala besar pun, skala yang luas pun, kita tidak perlu khawatir lagi. Memang untuk secara perawatan sobat itu akan lebih
murah yang itu ya, yang menggunakan mulsa plastik. Tapi jika kita hitung, ya kita hitung itu akan sama ya sobat, sama. Hanya saja itu tergantung diri kita sendiri, tergantung kemauan kita. Meskipun saya takutnya kalau menggunakan mulsa plastik itu di musim kemarau sobat. Iya kalau kita punya irigasi ya. Tetapi kalau kita tidak punya irigasi, itu akan menyebabkan tanaman kita itu tidak bisa maksimal. Tetapi jika kita tanpa menggunakan mulsa plastik, saya sudah pernah mencoba untuk menanam menggunakan mulsa plastik itu 4 kali sobat. 4 kali ya, 4 kali saya gunakan. Itu mulsa plastik itu menurut saya kalau untuk di daerah saya sobat, mohon maaf ini di daerah saya, di lahan saya ini kurang bagus. Jadi kurang tepat untuk menggunakan mulsa plastik karena kontur atau struktur tanahnya itu kurang tepat untuk untuk penggunaan mulsa plastik. Karena dia terlalu cepat kering ya, apalagi menggunakan mulsa plastik. Dan efek dari penggunaan mulsa plastik yang saya temui di lapangan adalah banyaknya hama-hama yang bersembunyi di bawah mulsa itu. Jadi begitu sobat. Nah selain itu penggunaan herbisida kontak ini kita bisa cukup irit. Menurut saya ini 1 hektar itu cukup sobat. 1 hektar 1 hektar cukup. Ini 1 liter 1 hektar cukup ya. Ya ini 1 liter ya sobat. Nah ini saya pakai itu puluhan kali saya pakai. Apalagi campurannya itu pas ya sobat. Karena menurut saya kita mencampur herbisida terlalu berlebihan, dia akan cepat mati, tapi dia cepat lagi tumbuh kembali. Itu saya nggak tahu kenapa sobat, karena saya tidak mau mengarang-arang cerita itu tidak baik. Sama saja kita menyebarkan fitnah sobat. Jadi yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya sobat. Saya tuh gagal 11 kali menanam tanaman cabai ini. 11 kali sakit sekali rasanya sobat. Waktu kita terbuang, biaya terbuang, banyak manfaat yang harusnya kita ambil akhirnya terbuang juga. Yang jelas waktu kita sobat. Kalau masalah modal itu karena kita sudah benar-benar ingin terjun, jadi sekalipun itu akan membahayakan nyawa kita, kalau kita memang tekad dan berniat untuk terjun, ya sudah kita terjun. Jangan pernah ragu untuk melangkah sobat. Masalah harga 400.000 kemarin banyak yang berkomentar, masa ada harga daerah mana harga cabai sampai Rp400.000 per kilogramnya. Nah untuk cabai ori ini 350 sampai 400 biji per kilogramnya, karena saya sudah pernah hitung. Jadi 400.000 per kilo. Kita panen 1 kintal sudah 40 juta ya. 400 ya, 40 juta 100 kilo. 40 juta. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Jadi begini sobat, di daerah saya ya, saya terus terang saya tidak punya karyawan ya. Bukannya saya perhitungan atau pelit gimana, tidak sobat. Saya tidak sampai ke situ. Karena di sini tidak ada yang tertarik, itulah orang sini. Orang kami itu dia tidak, saya sukanya orang kami itu tidak repot dengan urusan orang. Mereka urusan mereka sendiri. Saya urusan saya, mereka urusan mereka. Tapi saya merasa bahwa ini suatu peluang bagi saya. Karena saya cukup mencintai bidang ini, kalau dikatakan mahir saya tidak. Karena di usia 22 tahun ini kita belum bisa dikatakan seorang master ya. Master itu harus berpendidikan. Sementara saya tidak mempunyai pendidikan. Tapi saya bersyukur setidaknya saya bisa bersikap sopan pada sobat-sobat semua. Jadi begini sobat. Saya itu tidak ada saingan, tidak ada yang menanam tanaman cabai seperti ini selain saya. Saya cukup menanam 1000 pohon, target panen saya 1 kintal sekali panen ya. Dari panen ke 8, 9, 10 sampai seterusnya itu saya harus mendapatkan 1 kintal atau 100 kilo. Dengan harga segitu, dan sekarang sudah menurun sobat. Kemarin sempat di 50.000, sekarang sudah main di 80.000. Harga 400.000 itu kita di 4 hari bertahan 400.000. Jadi kita kejar panen, kita mendapatkan segitu. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan modal sebesar 7 juta rupiah, kita untung kotor itu mendapatkan 200 juta.
dipotong 7 juta rupiah, dikatakan kita potong 10 juta aja, masih 190 juta. Apa kita nggak untung ya sobat? Kita, kalau orang yang bilang kalau itu tidak untung dan itu konyol, itu bukan petani, itu bukan orang yang bisa maju itu. Tetapi kalau saya untung 1.000 rupiah sudah melebihi dari modal, itu sudah bisa masuk kategori untung sobat. Apalagi sampai ratusan juta. Saya tidak bohong sobat. Di daerah saya ini, sobat semua bisa lihat di sekeliling saya itu masih hutan hijau. Tidak ada, meskipun ada pertanian di sini. Memang khususnya kami ini petani. Cuma petani mereka, orang kami ini masih menggunakan metode kuno, metode nenek moyang kami dulu. Jadi ketika kita menanam padi, sistem tugal, tanam, jika ada gulma bersihkan, cabut. Manen padi saja masih manual sobat, masih pakai, kalau kami itu protein namanya, trek satu-satu. Kalau kita sekarang diarit ya, diarit. Yang pertama kita menghemat waktu lebih cepat. Nah jadi begitu masalah 400.000 rupiah per kilogramnya itu. Jadi modal 7 juta, untung 200 juta itu. Nah lanjut ke herbisida lagi sobat. Karena kita terlalu banyak nyerocos juga sulit. Nah sebelum kita lanjut, kalau mau ditanyakan nanti tuliskan saja di kolom komentar, karena kita tidak bisa live streaming di sini karena desa saya ini masih terisolir ya, terisolasi betul ya, masih di ujung sekali. Herbisida ini di daerah saya itu harganya 170.000. Di daerah saya pernah membeli dengan harga 85.000. Di sini dikenai harga 170.000 rupiah per 1 liternya. Luar biasa sobat. Kotoran ayam di daerah kami 1 karung tidak penuh, masih sekitar 40 cm sisanya, nggak penuh. Itu dihargai 50.000 rupiah. Tapi saya mau berbuat apa? Yang pertama, daripada saya tidak punya, ya udah saya beli. Berhubung bahwa itu akan bisa berkembang. Saya berpikir itu akan itu sudah masuk modal sudah. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah baik sobat, itu dia tadi untuk cara saya membersihkan gulma. Mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa memberikan contoh pada sobat semua. Karena yang pertama saya kurang sehat karena saya lagi batuk. Dan yang kedua adalah saya sudah melakukan penyemprotan. Tapi di lain waktu saya akan membuatkan video pendek. Saya akan membuatkan video pendek untuk lihat saja di short saya ya. Saya usahakan saya akan membuatkan video pendek untuk pemberian dosis, kemudian cara penyemprotan. Oh ya sobat, pesan saya yang terakhir adalah ketika tanaman kita masih berumur kurang lebih 40-50 hari, jangan lupa dikasih corong ya. Dikasih corong di ujung nozzle, biasanya dari toples atau tempat sabun Wings 29 atau sabun Wings ya, itu dibolongin. Biasanya di pertanian juga ada tuh yang jual ya sobat. Jadi pakai itu biar lebih aman, karena biar nggak mencar sana sini. Kemudian dipepetkan ke tanah saja nozzle-nya ini, jangan terlalu diangkat ya, karena kita menghindari risiko karena mungkin ada angin atau apa ya. Tapi video ini memang khusus yang tidak menggunakan mulsa plastik ya. Nah jadi mohon maaf ini kurang jelas karena pikiran saya pun lagi kurang sehat sobat, karena kondisi tubuh saya agak melemah karena kami ini tengah terkena sedikit wabah penyakit seperti batuk pilek gitu ya sobat. Makanya mohon maaf saya tidak bisa mencontohkan untuk melakukan penyemprotan. Tapi saya rasa ini bisa diperjelas dengan bertanya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, di kolom deskripsi saya sisipkan nomor WhatsApp saya. Kita via WhatsApp, saya sanggup bagi yang memberikan bentuk apresiasi. Saya juga akan menghargai kalian. Ketika saya aktif, saya akan usahakan saya balas. Kemudian kalau saya chatnya masuk, saya tidak aktif, tiba-tiba saya aktif, nanti akan saya telepon balik. Oke sobat, saya siap menunggu karena kita butuh. Saya juga bukan seorang senior, saya juga pemula sobat. Tapi saya yang salut sama sobat-sobat semua, meskipun itu bisa dikatakan om-om saya, di atas saya, sudah bisa dibilang suhu, tapi mereka
secara tidak langsung kalian mendidik saya dengan pembawaan kalian ya. Terima kasih banyak yang sudah mendukung saya selama ini. Terima kasih banyak atas apresiasi sobat-sobat semua. Tetap semangat untuk bertani, jangan lupa kita itu selalu berbagi ya. Karena tugas dan tujuan hidup kita yang paling utama adalah amal dan kebaikan. Jangan pernah melupakan dan mengabaikan itu. Jangan pernah kamu berpikir kamu yang paling hebat, jangan pernah. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Jangan pernah melawan peribahasa itu. Oke, terima kasih atas bentuk apresiasinya yang diberikan pada saya. Saya akhiri, selamat siang.